Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran, sebelumnya diceritakan bahwa orang-orang Quraisy merendahkan Nabi Muhammad SAW, mengejek dan menceritakan karena telat menyampaikan informasi tentang Ashabul Kahfi yang merupakan tantangan yang mereka ajukan untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai membuka menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang luar biasa? Apakah mereka itu merasa takjub terhadap kisah Ashabul Kahfi dan tanda-tanda atau ar-rakim? Menurut para ulama, ar-rakim itu adalah salah satu maknanya batu yang bertuliskan tentang Ashabul Kahfi dan kisah-kisahnya, yang hari ini tulisan tersebut masih ada diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Yordania. Apakah itu merupakan berita yang sangat luar biasa dibanding dengan penciptaan langit dan bumi dan penciptaan Allah yang lainnya, menciptakan siang dan malam, mendudukan matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya? Bukankah itu adalah juga merupakan tanda kekuasaan Allah di samping kisah ini? Tetapi Allah juga menyampaikan tentang kisah ini. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Yaitu kisah ini menceritakan tentang bagaimana seorang pemuda itu berlindung di dalam gua dan dia berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menurunkan rahmat kami dan memudahkan kepada kami dari urusan kami. Kemudian setelah mereka masuk ke dalam gua, wadarabana ala adanihim fil kahfi sinina adada, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Mereka diam berdalam gua itu kemudian tidur. Tsumma ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Jadi ada orang-orang yang berbeda pendapat berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Kemudian orang yang dalam gua itu dibangunkan oleh Allah dan mengetahui berapa lama sebenarnya mereka itu ada dalam gua. Setelah ada orang yang keluar dari gua itu dan bertemu dengan masyarakat, nanti akan disampaikan kisah selengkapnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ini adalah tentang kisah pemuda menurut para mufassirin. Mereka menyebut ini terjadi adalah pada masa Raja Decianus, bahwa para pemuda ini adalah merupakan keturunan dari para pembesar Romawi pada waktu itu. Mereka tidak setuju dengan kebiasaan penduduk Romawi menyembah berhala, sehingga ketika upacara penyembahan itu mereka malah melarikan diri dan berlindung di bawah pohon. Awalnya mereka tidak saling mengenal. Mereka diam-diam karena ingin menyembunyikan keimanan mereka kepada Allah. Tetapi kemudian mereka saling bertanya, kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Kemudian mereka ternyata memiliki kesamaan, bahwa mereka tidak yakin atau tidak sama dengan pemikiran masyarakat pada waktu itu. Mereka berpikir, kenapa harus menyembah berhala? Padahal Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyampaikan pemikiran itu kepada masyarakat pada waktu itu, menyampaikan ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sembahlah Allah saja, jangan menyembah yang lain. Itulah pemuda-pemuda yang berbeda, pemuda-pemuda yang teguh dengan keimanannya. Sementara orang tuanya, mereka tidak beriman kepada Allah, sudah menyimpang karena kebiasaan pada waktu itu. Tetapi mereka teguh dengan keimanannya, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berita itu sampai kepada raja dan dia dikejar-kejar oleh raja itu. Kemudian raja memanggil mereka, tapi mereka tetap menjawab dengan jawaban yang sebenar-benarnya. Sehingga
Dari kisah ini mereka kemudian bersembunyi di dalam gua itu untuk menyelamatkan keimanan mereka. Mereka lebih memilih menjauh daripada harus menjual keimanan mereka. Kita lanjutkan nanti kisahnya dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.